Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dekan. Ya, Pak Maru. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dekan. Ya, saya izin Bapak ada wawancara terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Oh, boleh, boleh. Ya, Pak. Di sini ya? Ya, di sini Baik, saja Pak. kita Baik. santai aja ya. Baik Pak. Baik, yuk. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Syarif. Saya dari kelompok 3, Latsar Angkatan 23, Kemendikbudristek tahun 2022. Pada siang hari ini, saya bersama Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Bapak Riwan Kusmiadi, STP MSI, yang hari ini akan saya coba untuk menggali tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pak Dekan hari ini berkenan hadir atau berkenan untuk membagi kisahnya, membagi ceritanya tentang manajemen ASN dan Smart ASN yang ada di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Apa kabar Pak Dekan? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Pak baik. Maru. Ya. Pak Maru sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak Dekan. Baik Pak Dekan, jadi ini salah satu bagian dari tugas kami di Latsar Kemendikbud. Kebetulan mengkaji tentang manajemen ASN dan Smart ASN, terutama di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Baik. Secara umum Pak Dekan, apa sih fungsi seorang dekan? Terutama dalam hal ini adalah berkaitan dengan kebijakannya, kemudian pelayanannya, dan salah satunya adalah perekat dan pemersatu dari sivitas akademika Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Baik, terima kasih Pak Maru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya fungsi dekan, terutama di FPPB ya sebagai leader ya, memimpin di fakultas ini dari semua aspek kegiatan yang ada di fakultas. Ya. Kalau kita punya tanggung jawab Tridharma, berarti kita memastikan memimpin semua kegiatan pelaksanaan Tridharma itu terlaksana dengan baik. Ya. Nah, kalau kita bicara leadership, tentunya banyak faktor yang di sana ya. Di sana. Kita bisa memimpin dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di fakultas, kemudian memimpin dalam hal mengorganisir setiap kegiatan yang ada, karena itu memang perlu kita lakukan. Kemudian juga memimpin di sana dalam hal activating-nya, dalam bagaimana kita menggerakkan organisasi yang sudah kita susun. Kemudian di sini juga controllingnya bagaimana, karena setiap kegiatan itu sudah kita rencanakan, kita organis, kemudian kita dorong, sudah berjalan, kita juga harus memastikan bahwa dia on the track. Kemudian dalam hal pengembangan kompetensi Bapak, di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, ini bagaimana peluang untuk tendik dan dosen dalam mengembangkan kompetensinya? Yang jelas, kalau kita ini kan tergolong universitas baru dibandingkan dengan senior-senior. Di sana masih banyak keterbatasan lah dari SDM. Terutama kita fokus kepada jenjang pendidikan formalnya. Dari yang belum S3 kita dorong untuk S3. Nah, di situ kita coba kawal pengaturan penjadwalan, sehingga sampai yang paling junior itu nanti sudah terprediksi kapan akan melakukan sekolah ke S3-nya. Nah, itu kan salah satu bentuk niat kita secara serius untuk mencoba mengembangkan potensi formalnya. Baik. Ya, terkait dengan kode etik Pak, Bapak selaku dekan pastinya punya teladan, teladan-teladan yang dicontohkan kepada kami selaku dosen, kemudian para mahasiswa dan sebagainya. Sikap-sikap disiplin seperti apa Pak, yang sehingga kami ini bisa meneladani Bapak begitu. Jadi bagi saya kita itu bisa dalam diri kita masing-masing itu bisa kita mungkin bisa dipilah-pilah ya. Ada kecerdasan secara intelektual, kemudian religi, kemudian emosional gitu kira-kira ya. Nah, banyak hal kita itu cerdas secara intelektual. Namun pada saat berkomunikasi kita kurang bersabar. Nah, kalau kita lihat dari unggul maupun peradaban, itu adalah mental itu sebenarnya adalah yang sabar. Jadi kalau kita bicara tentang mental yang baik, tahan banting gitu maksudnya, ya sabar itu, gambar kesabaran. Ya, saya sih berusaha untuk memberikan
contoh ya, bahwa oh ini kalau kita punya problem tidak langsung naik dulu darahnya, betul, ya kan, sekali. menenangkan diri dulu semuanya, kita coba cari datanya, kita coba belajar berkomunikasi ke sesama, tabayun gitu, kalau ada sesuatu kita tanyakan dengan baik, nah, kemudian ketika kita selesaikan berkomunikasi itu kan kita dapat selisihnya, ternyata cuma salah paham seperti ini, dan nah mungkin itu kira-kira contohnya kayak gitu, yang saya lakukan sebagai dekan. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi memang teladan bagi kami, bagi dosen dan para mahasiswa. Kemudian kaitannya dengan ini Pak, sikap merit itu adalah menempatkan ya the right man in the right place begitu. Bagaimana Bapak ketika menempatkan mungkin pembantu Bapak dalam melaksanakan tugas dekan, memilih orang yang tepat sehingga orang tersebut berada di tempat yang tepat. Ya, ini kan baru juga ya. Ada 2 wakil dekan yang membantu saya, dan saya memilih teman-teman di sana bukan tanpa dasar. Nah, pertama saya melihat teman-teman secara menyeluruh. Nah, saya lihat simpul-simpulnya. Kira-kira ini bisa nggak berkomunikasi dengan baik dengan teman ini? Ini bisa nggak di sini? Ini kalau dilakukan sebutannya ada nggak? Nah, itu saya kaji betul-betul. Oh, berarti ini bisa diterima oleh teman. Saya cenderung bisa menyesuaikan kalau saya terima. Nah, karena saya percaya di FPPB itu betul-betul kekeluarganya kuat gitu, sehingga siapapun sebenarnya di situ bisa punya kompetensi yang bisa gitu. Betul. Namun saya mencari yang lebihnya gitu, yang lebih terutama berkomunikasi dengan saya lebih paham tentang apa yang saya pikirkan. Itu juga ada diskusi juga sebenarnya kan. Nah, sekarang kita beralih Pak ke pertanyaan tentang Smart ASN. Jadi Smart ASN ini berkaitan dengan inovasi Pak ya. Saya mendengar Bapak punya inovasi yang salah satunya adalah mempromosikan fakultas kita, jurusan kita begitu di media sosial begitu. Bagaimana sih Pak? Coba mohon dielaborasi terkait dengan hal ini. Pertama saya melihat betapa banyak hasil riset yang kita miliki. Dan itu saya lihat bagus-bagus gitu. Hebat-hebat teman-teman di FPPB ini. Nah, cuman saya melihat sekarang kita fokusnya ke jurnal gitu ya. Dan konsumsi jurnal itu kita paham itu kalangan terbatas di kita aja, mahasiswa aja. Padahal hasil riset kita itu harus menyentuh pada masyarakat umum. Kita bisa menggerakkan secara sisi sosial, ekonomi, politiknya, budaya kerjanya gitu ya. Sehingga saya mencoba bagaimana caranya. Pertama, saya pernah mengajak mahasiswa menjadi jurnalis ya. Saya pernah bimbing mereka membuat 3matapena.com. Itu dengan tertulis ya, itu dengan tulisan ya. Jadi mereka saya bimbing jadi wartawan. Dia cukup berlama bertahan sampai 4 tahunan ya, membackup FPPB itu seperti itu. Namun kesininya kan capek juga mengkader terus gitu ya. Akhirnya pada saat jadi dekan, saya coba rubah dengan lebih kekiniannya kan. Podcast, kemudian ada sosial media yang lain dikombin ke sana. YouTube, Instagram gitu Pak. Sehingga target saya itu nanti adalah semua dosen itu harapannya bisa bincang-bincang begini Pak, bisa menyampaikan apa yang dipikirkan sebenarnya. Nah kalau bahasa ngobrol-ngobrol gini dengan bahasa jurnal kan, saya kira cukup Pak dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran bagi saya, bagi kawan-kawan yang lain, dan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan atas waktu dan kesempatannya. Begitu saya akhiri untuk bincang-bincang atau podcast hari ini terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN oleh Dekan Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, Bapak Riwan Kusmiadi, STP MSI. Terima kasih.